Kesempatan yang diberikan hari ini kita boleh sama-sama belajar bersama. Kalau hari-hari belakangan ini, kalau nggak salah kita banyak belajar tentang buah-buah roh ya. Jadi kalau nggak salah kemarin ada sempat kasih, sukacita. Nah hari ini kita belajar bersama mengenai passion dan kindness. Dulu waktu saya belajar awal-awal bahasa Inggris, kindness itu saya pikirnya itu kebaikan, ya, baik gitu ya. Ternyata waktu saya lihat bahasa Inggrisnya, kindness itu kemurahan. Gitu. Jadi mungkin vocabnya saya kurang gitu teman-teman ya. Jadi saya baru tahu bahwa kindness itu kebaikan. Saya sampai kemurahan gitu ya. Sampai saya konfirmasi, betul ya kindness ini kemurahan gitu ya. Saya cari-cari dan ternyata kindness itu adalah kemurahan. Ayatnya enggak jauh-jauh dari buah-buah roh, yaitu di Galatia 5 ayat 22. Ini dulu kalau dulu 1 tahun isinya tuh berapa produk sekolah minggu di sini harusnya hafal sama karena ada 1 tahun isinya tuh bahas tentang buah-buah roh sampai ngelontok gitu ya, dari awal sampai 9 buah roh 1 tahun diputer terus. Jadi waktu itu sampai setiap tahun, setiap bulan itu ada temanya, sampai ada gerakannya, nyanyi itu ada gerakannya, sampai kalau kalau teman-teman di sini merupakan produknya sekolah minggu waktu itu pasti sampai hafal gerakannya. Enggak, karena apa? Setiap nyanyi, setiap minggu selalu dinyanyikan dan selalu pakai gerakan. Jadi ayatnya dalam Galatia 5 ayat 22. Yang bawa Alkitab tolong dibuka, jangan dianggurin Alkitabnya. 22 dikatakan bahwa kita sama-sama buka ya di situ dan kita baca Galatia 5 ayat 22 dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan selanjutnya kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita belajar secara khusus spesifik tentang kesabaran dan kemurahan. Passion and kindness. Kesabaran dan kemurahan. Nah, hari ini kita mungkin belajarnya satu poin ya. Jadi kesabaran dulu. Dan itu kalau kita tentang kemurahan. Kesabaran itu kalau kita berbicara arti kata kesabaran berdasarkan KBBI ya, KBBI. Kesabaran itu dikatakan bahwa kemampuan untuk menahan diri khususnya untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kemampuan untuk menahan diri, untuk mengendalikan diri kita atas hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu arti kata dasar kesabaran menurut KBBI. Nah, tapi kan yang kita mau pelajari ini kan kesabaran yang ada di buah-buah roh. Mau tahu kesabaran dalam buah-buah roh, artinya kita harus tahu kesabaran itu dituliskan dalam bahasa aslinya itu apa? Apakah dia menggunakan kata-kata passion seperti di bahasa Inggris? Enggak. Kenapa? Karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau Yunani berarti tulisan di situ dituliskan apa? Kalimatnya adalah makrotimia. Makrotimia. Sama-sama katakan makrotimia. Nah, makrotimia ini maknanya kalau dalam bahasa Yunani enggak cuma berkata bahwa menahan diri, bisa menahan diri dari sesuatu yang enggak nyaman. Bukan cuma sekedar itu. Makrotimia ini adalah, konteksnya adalah mampu sabar menahan diri terhadap orang lain. Jadi lawannya itu harus orang, bukan sesuatu aktivitas. Bukan cuma sekedar gini, saya sudah bersabar, ngantri dari tadi 1 jam, saya sudah praktek buah-buah roh. Bukan kayak gitu. Firman Tuhan hari ini bilang bahwa buah-buah roh kesabaran itu kita mampu menahan diri atas orang, pribadi yang lain. Bukan terhadap situasi. Ya, kalau situasi saya itu sudah sabar dari pagi sampai sore enggak makan, enggak jajan demi bisa beli blind box. Saya sudah mempraktekkan buah-buah roh, kesabaran, saya berhasil. Bukan gitu. Atau yang cowok-cowok mungkin mainan game, saya sudah sabar
bersabar, ngumpulin poin-poin yang banyak supaya bisa beli item ini di game. Saya sudah praktek buah-buah roh. Bukan. Itu bukan buah-buah roh kesabaran. Bukan. Yang dikatakan buah-buah roh kesabaran adalah kamu itu sabar, tapi apa? Berhadapan dengan orang lain. Kamu sabar ketemu temenmu yang jengkelin. Kamu sabar ketemu orang tua yang dijak ngomong gak paham-paham. Nah itu kamu belajar kesabaran. Dan kamu bisa menahan diri. Gak cuma sekedar kamu bisa menahan dalam hati. Tapi kamu bisa tetap berkata-kata yang baik. Kamu tetap bisa merespon yang baik. Itu yang namanya makrotimia. Oke? Paham sampai di sini ya? Makrotimia ya. Bedanya yang sabar menunggu, sabar menanti dengan sabar terhadap kali orang lain. Supaya teman-teman di sini paham dulu arti maknanya. Supaya jadi lain kali kalau dibilang bahwa siapa yang sudah bertindak sabar. Enggak cuma apa contohnya sabar? Sabar ngantri. Tadi loh mau pulang enggak pulang-pulang lama khotbahnya. Saya sudah sabar menahan diri. Saya sudah lulus dalam buah-buah roh. Enggak kayak gitu. Buah-buah roh artinya apa? Kita sabar terhadap orang. Pribadi yang mungkin jengkelkan kita. Situasi yang enggak membuat orang ini berbuat enggak baik sama kita. Tapi kita bisa tahan diri, tidak balas. Kita bisa menahan diri supaya apa? Tidak bereaksi terhadap dia. Walaupun kita bicara lakukannya. Itu namanya sabar. Makrotimia. Nah, kalau kita berbicara sabar, di Alkitab ini enggak kurang-kurang banyak contoh orang sabar. Banyak ya. Contoh-contohnya. Salah satu contoh yang saya mau ambil itu adalah Daud ya, belajar dari Daud. Daud itu pernah berjumpa dengan seseorang yang bernama Simei. Dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Simei. Secara khusus saya ambil dari ayat 9 sampai 10. Jadi Daud ini pada waktu itu kisahnya, Daud itu sudah jadi raja. Kemudian anaknya yang Absalom mengambil alih, dikudeta. Dia dikudeta, ada seseorang. Kemudian akhirnya Pak Daud harus pergi meninggalkan istana dan dia berjalan. Di tengah-tengah jalan ada seseorang yang bernama tadi Simei. Katakan sekali lagi siapa namanya? Simei. Simei ini berkata, lihat Daud. Nah kebetulan Simei ini kerabat dari Saul, raja pendahulunya Daud. Dan dia apa? Dia merasa bahwa wah ini raja ini dulu yang menggusur keluargaku. Dia mengkutuki Daud. Oh dasar kamu raja yang gak becus. Pokoknya diolok-olok, dikutuk macam-macam. Pada saat itu walaupun Daud diusir, tapi bagaimanapun juga Daud. Nah yang menarik sama para tentara-tentaranya, para pahlawan-pahlawannya. Nah yang menarik, bagaimana respon Daud pada saat dia dikutuk sama Simei tadi. Dikatakan di ayat yang ke-9 sampai ke-10, Daud ini ngomong sama Abisai. Abisai ini salah satu pahlawannya, hebat sekali melawan ratusan orang Filistin. Dia bisa bertahan melawan satu orang, lawan banyak orang dia bisa menang. Abisai berkata gini, anak Seruya berkata, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Anjing mati maksudnya Simei. Dia tuh ngomong, ngapain orang kayak gini ngutuki raja. Kenapa? Dia bilang, izinkan aku menyeberang dan penggal kepalanya. Buat Abisai bisa menang, ini cuma orang untuk potong kepalanya. Dia lawan orang ratusan saja dia bisa menang, ini cuma orang yang biasa. Dipotong lewat gitu ya. Tetapi kata raja, kata Daud, apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya sama Abisai ya. Biarkanlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud pada saat dia diolok-olok, dikutuki sama Simei, bisa saja dia ngomong, sudahlah wis, sumpah dengerin kata-katanya dia tuh berisik, potong aja kepalanya. Bisa enggak? Pasti bisa. Dan sangat tindak untuk karena dia punya kemampuan. Tetapi Daud bertindak untuk sabar. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu bahwa saat kita bertindak sama orang yang tidak menyukai kita, saya harus bertindak sabar.
Responnya Daud, dia ngomong gini, biarin. Kalau Tuhan berkehendak memang dia untuk mengkutuki aku, biarkan terjadi. Aku akan tetap menahan diri. Ini respon yang mudah. Katanya mudah. Padahal apa? Susah dilakukan. Pernah terbayang teman-teman di sekolah, teman-teman lagi bikinin pekerjaan, PR, kerja kelompok, tugas kelompok. Ini pengalaman pribadi ya, dulu saya sama kelompok teman-teman bekerja, ngerjain tugas, misalnya zaman dulu ada apa ya, mading. Kalau zaman-zaman SMA nggak tahu sekarang masih ada nggak SMA mading ya. Zaman dulu ada mading, majalah dinding, tempel-tempel, cari bahan gitu ya. Paling jengkelin apa? Kalau kerja kelompok, ada yang nggak ikut-ikut kerja. Semua orang kerja, 5 orang kerja kan. 1 orang entah di mana, nggak tahu dia di mana. Begitu besoknya datang presentasi, dia nggak tahu apa-apa dan nggak merasa bersalah. Jengkelin nggak kau gitu? Kalau saya kepengennya apa? Nggak tak tulis namanya gitu ya. Kepengennya nggak ditulis. Tapi apalagi kalau sudah nggak datang bilang gini, alah ngerjain gitu loh kan gampang sih, masa aku perlu bantu? Jengkel nggak kalau kayak gitu? Jengkel pasti. Nah ini sama, perasaan yang sama, jengkelnya tuh seperti ini. Dia mengolok-olok, menggampangkan kita. Kamu lu ngerjain kayak gitu tuh kan gampang, ngapain? Kamu tuh masa ngerjain nggak bisa. Kita padahal apa? Loh aku ini bisa loh. Kita mungkin berusaha membalas, menunjukkan bahwa aku ini mampu loh, nggak seperti kata-katamu. Tapi Daud belajar apa? Dia bertindak sabar, menahan diri. Bisa atau enggak dia balas? Bisa, tapi dia menahan diri. Seringkali saat kita berhadapan dengan kondisi yang seperti tadi, kita pasti akan berusaha menunjukkan, kamu ngomong aku enggak mampu, bisa loh aku. Kamu bilang aku enggak bisa ngerjain tugasnya itu dengan mudah. Nih tak tunjukin nih hasilnya. Kamu jangan banyak bicara kamu, pasti aku lu lebih hebat. Kita umumnya akan berusaha menunjukkan kemampuan kita. Kita secara normal pasti kepingin menunjukkan bahwa saya bisa. Enggak seperti yang kamu omongkan. Saya bukan sekedar bicara besar, tapi saya benar-benar bisa melakukannya. Itu normal manusia kepingin lakukan. Tapi firman Tuhan mengajar kita sebaliknya. Firman Tuhan mengajar, kamu harus bertindak sabar. Makrotimia. Menahan diri, walaupun kita tahu, kita punya kapasitas untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Dan saya bisa balas kamu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Dan contohnya Daud, bisa saja dia ngomong bahwa saya bunuh dia. Tapi dia ngomong, tahan pedangmu, kita lewat aja. Jadi teman-teman, seringkali kalau kita berbicara tentang kesabaran, satu topik kesabaran ini, topik yang gampang untuk dikerjakan. Topik yang sayangkan kalau kita ngomong teorinya mudah, prakteknya sukar loh. Bayangkan kalau kamu di rumah, seharian sudah sekolah, belajar ya, sampai di rumah sama orang tua dibilangin apa? Kamu kok gak belajar, main terus. Hati kita pasti ngomongnya apa? Lah tadi aku di sekolah tuh ngapain? Duduk-duduk tak? Enggak kan? Pasti kita merasa, masa sekolah belajar, di rumah belajar. Lah kapan aku main-mainnya ya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu dan enggak salah. Tapi kita akan merasa semakin, tadi pada saat kita menerima kondisi seperti itu, kita belajar bertindak sabar. Masih berkata-kata yang baik sama orang. Teman yang berkata-kata yang lembut kepada lawan bicara kita. Ada teman yang berkata buruk sama kita. Teman satu kelas suka ngata-ngatai, gibahin kita di belakang. Ada yang suka digibahin? Gibahin kita di belakang, ngomong gak baik. Dan kita tahu orangnya. Masihkah kita bisa berhadapan muka dengan dia terus kita ngobrol dengan baik? Bagaimana kabarmu? Bisa? Kalau Anda bisa, artinya Anda sudah makrotimia. Itu belajar makrotimia. Jadi sekarang mindsetnya dibalik ya. Orang belajar kesabaran bukan bicara tentang saya sabar ngantri, saya nggak sabar nggak belanja Shopee, saya belajar nggak jajan hari ini,
saya sudah lulus kesabaran. Mindsetnya diganti ya. Kesabaran itu artinya kita harus berinteraksi sama orang dan kita harus bisa menahan diri. Itu kesabaran. Yang kedua, supaya nggak lama-lama ya, kemurahan, kindness. Kalau KBBI, kemurahan itu katanya apa sih? Dari murah hati, kebaikan hati, dan belas kasihan. Jadi kemurahan itu hubungannya sama murah hati, aslinya hati, terus belas kasihan, dan kalau dalam bahasa aslinya, Yunaninya, itu ditulis krestotes. Ya, krestotes. Ini saya juga bukan asli, tanya ChatGPT aja artinya ya. ChatGPT cari arti bahasa Yunaninya apa gitu ya, ambil dapatnya krestotes. Krestotes itu apa? Krestotes itu adalah tindakan kebaikan yang aktif tanpa melihat untung dan ruginya. Jadi tindakan yang baik tapi aktif. Kenapa kok dibilang aktif? Pernah berpikir sini, ada temanku tadi itu nggak punya sangu. Terus bilangnya gini, kasihan ya. Nah itu artinya apa? Kamu tidak aktif. Kalau kamu aktif, kasihan ya, teman kita tuh nggak punya uang jajan ya, padahal seharian dari siang loh ini, sudah sampai sore dia belum makan sama sekali. Kalau kamu aktif, ya keluarin uang dong, kasih dia jajan. Itu namanya bertindak baik dengan aktif. Nah, salah satu ciri dari sikap kemurahan adalah kemurahan itu selalu aktif dan tidaknya atau enggak tentang untung atau rugi. Gak mikir cuannya atau enggak. Berapa banyak daripada kita saat kita ngelakuin sesuatu, kita selalu mikir, ini kira-kira untungnya buat aku apa? Kenapa aku harus lakukan itu? Kenapa aku harus lakukan ini? Buat saya untungnya apa? Saya tolong dia loh sudah memperburuk nama baik saya. Keuntungannya buat apa? Saya juga nggak dapat apa-apa. Berapa banyak daripada kita, seringkali kita tuh berbicara bahwa kemurahan susah ini. Susah dilakukan. Berbuat sabar aja susah, ini tambah kemurahan. Waduh, ini tambah double combo susahnya. Karena apa? Kalau kemurahan, ada orang yang berbuat jahat sama kamu harus tetap baik sama dia. Enggak peduli itu merugikan kita. Nah, contohnya yang saya ambil sama tentang Daud juga. Daud ini tentang kisahnya dengan Mephiboset. Kalau sudah pernah dengar Mephiboset, Mephiboset itu adalah anak dari Yonatan. Yonatan itu temannya Daud, anak dari Saul raja sebelumnya. Dikatakan pada saat Raja Daud ini naik tahta, yang masih hidup apa? Dia cari siapa keturunannya Saul, Yonatan yang masih hidup. Padahal pada zaman dulu enggak lazim. Lazimnya ada seorang raja berkuasa cari ahli waris raja sebelumnya dan bunuh. Tapi kali ini Daud berbicara yang berbeda. Cari, aku mau dia duduk dan makan satu hidangan dengan aku. Dia bertindak murah hati kepada keluarganya Saul. Musuhnya, orang yang memburu dia hari demi hari harus berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dia harus pura-pura gila. Kalau saya jadi ceritanya, tapi kalau Daud enggak. Masih untung-untung saya enggak bunuh. Mending saya enggak pernah tahu ceritanya. Tapi kalau Daud enggak, dia cari tahu dan dia ingin menunjukkan apa? Kemurahan hatinya kepada Mephiboset. Singkat cerita Mephibosetnya datang, diberikan, kamu tak kembalikan semua kekayaannya nenek moyangmu dari Saul, tak kembalikan buat kamu kelola, dan kamu boleh makan satu hidangan, satu meja dengan raja. Itu sebuah privilege. Teman-teman, kita seringkali ngomong kemurahan itu kayak, kemurahan hati itu berbicara tentang saya mudah memberi misalnya. Saya mudah menolong orang. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, kata-kata krestotes dikatakan apa?
kita itu berbuat yang baik tanpa mikir untung dan rugi. Kalau saya berpikir bertindak baik tanpa mikir untung dan rugi, saya selalu ingat tentang bagaimana teman-teman yang mungkin melayani di sini. Pelayanan ya, Yerusalem sebagai pemimpin care leaders mungkin. Berapa banyak yang kita tuh seringkali berpikir bahwa apa sih untungnya jadi pelayan di JC. Susah-susah, datang harus jam 8, ada yang setengah 8 mungkin. Harus nata-nata kursi, repot-repot. Pulang gak langsung. Dapat cuan ya gak dapat, beres-beres. What for? Dapat untung yang enggak, dapat cuan yang gak dapat. Bahkan lebih ekstrim lagi. Ketua-ketua care ya. Saya kasih applause terlebih buat ketua-ketua care. Ngurusin anak-anak yang mungkin buat kita nggak, buat umuran saya nih ya, sudah umuran saya, aduh ribet banget ini anak-anak JC nih ya, misalnya dia punya keinginan macam-macam, mintanya ABC harus diperhatikan gini-gini, ribet dan kalau dipikir-pikir tidak menambah manfaat benefit apapun buat ketua care-nya. Apakah dengan, anggota care ku ada 20 orang, membuat ketua care-nya jadi lebih banyak cuannya? Enggak, malah bikin ribet misalnya. Mungkin ada anggota care yang sukanya apa? Didatengin, masih nggak pernah denger-dengeran yang baik. Ada temen yang seringkali apa? Suka masih ditolong tapi nggak mau memperhatikan. Sudah dikasih tahu beberapa kali nggak mau memperhatikan. Berapa banyak kita yang seringkali apa? Dikatakan bahwa harus berbuat murah hati. Teorinya gampang, ngelakukannya susah. Bayangkan kamu kerja kelompok kayak tadi di sekolah, ya, bikin materi, kamu ngerjain semua hal. Dari proposal, bikin materi, bikin presentasi, bahkan kamu yang presentasi. Tapi ada satu orang temanmu, kelompokmu, dia nggak ngapa-ngapain. Nyumbang snack pun tidak. Waktu presentasi, kamu tulis namanya dalam anggota kelompokmu. Mau atau tidak? Hah? Mau katanya, bagus mau. Mau atau tidak? Ya jujur kalau saya ya mikirnya 1000 kali. Saya mikir 1000 kali. Saya pernah bikin sebuah project, bikin project kelompok komputer tentang AI-nya catur. Kita main catur ya, kita bikin game catur, tapi kita bukan bikin gamenya, kita bikin AI-nya, lawan AI-nya. Ya, walaupun saya bukan orang yang pandai-pandai dalam kelompok, setidaknya saya penggembira membantu masuk gitu. Masuk dalam kelompok, sumbang ide, sumbang tanda petik, jajan kayak ngapain, support teman-teman yang mampu gitu ya. Ada kelompok yang apa? Nggak pernah muncul. Waktu ke pertemuan pun nggak muncul. Nah kalau kayak gitu kira-kira apa? Ditulis enggak namanya? Murah hati loh. Enggak, maunya enggak ya. Tapi firman Tuhan apa? Kamu harus bertindak murah hati loh. Kamu harus bertindak murah hati loh. Sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Kamu tahu bahwa harusnya orang ini enggak perlu ditolong. Sudah dikasih tahu beberapa kali, kalau bahasanya tuh orang bebal. Sudah dikasih tahu beberapa kali, masih aja ngelanggar. Biasanya curhatnya ketua care kayak gitu ya. Aduh anaknya ini loh, sudah tak kasih bolak-balik. Saya aja ngelanggar. Tapi apa? Karena tahu, aku ini harus bersikap murah hati. Tetap harus didatangi, tetap harus ditolong, tetap harus ditulis namanya dalam kelompok. Itu kita belajar praktek kemurahan. Dan itu sangat-sangat sukar. Teman-teman, kalau kita belajar kisahnya Daud yang sabar dan murah hati. Kenyataannya Daud itu gak perfect, gak sempurna. Di akhir hidupnya pun dia mencabut kata-katanya tadi yang sabar, murah hati, dia sempat cabut. Kamu bunuh ya itu ya, Simei. Karena dia tuh dulu membunuh. Ya ada kayak gitu. Tapi tahu tidak, di balik semua itu, Yesus itu adalah sosok yang paling sempurna. Paling ultimate dalam sosok kesabaran dan kemurahan. Sikap sabar dan murah hati itu sebuah pilihan buat hidup kita.
Nggak ada satu orang pun yang di sini bisa memaksa kalian untuk sabar dan murah hati. Nggak ada. Kamu boleh ngomong aku nggak sabar. Kamu boleh ngomong aku nggak bisa bermurah hati sama ayah dan ibuku. Mereka terlalu sangat parah jahatnya sama aku. Mereka sangat-sangat tidak peduli sama aku. Nggak layak diampuni. Kamu mungkin bisa ngomong kayak gitu. Tapi firman Tuhan ngajarkan kita apa sih? Bertindaklah sabar dan atas reaksi kita. Sabar dan murah hati itu sebuah choice, pilihan atas reaksi kita. Saat kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tindakannya apa? Balik ke kamu. Kamu mau bertindak yang benar sesuai dengan pilihannya atau tidak. Jadi kita harus bisa memilih. Dan saya tahu bertindak sabar, murah hati itu tidaklah mudah. Saya tahu dan saya mengaminkan itu, betul. Tapi saat kita bersama dengan Yesus, pasti semuanya enggak ada yang susah. Dalam Roma 8 ayat 26, saya ambil satu kalimat yang awal, membantu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Seringkali kita tuh berkata bahwa Tuhan susah loh aku ini sabar. Aku bisa Tuhan sabar nek ngantri. Tapi nek ketemu orang gak bisa sabar. Kemudian aku bisa sabar sama orang. Tapi nek disuruh murah hati sama orang itu gak mau. Susah. Bayangkan kamu punya kompetitor di kelas, teman musuh di kelas, saingan, dan dia lagi punya kesempatan untuk gagal dalam ujiannya, dan kamu tahu dia bisa gagal, terus kamu bisa tolong, dia gagal karena dia lupa bawa, misalnya nih lupa bawa bolpen atau lupa bawa perlengkapan tulisnya, atau bolpennya lagi macet gitu. Kalau kita ngomongnya gini, ini kesempatan, dia akan tergelincir. Tapi saat kamu tahu bahwa kamu harus sabar dan bermurah hati, kamu akan tahu, kamu akan bertindak aktif. Kamu pinjamkan barangmu buat dia, kamu kasih pinjam ke dia. Dengan saat kamu pinjamin dia, peluangnya dia itu untuk menjadi lebih baik daripada kita tuh pasti kan ada gitu. Jadi kan nggak ada untungnya buat itu. Memang nampak seakan-akan sia-sia buat kita kayak nggak ada untungnya. Tapi kita sedang bertindak murah hati. Kamu sedang menang di hadapan Tuhan. Kamu sudah dapat 1 poin di hadapannya Tuhan. Bahwa kamu murah hati. Hari ini saya nggak panjang-panjangin firman. Tadi pujian kita nyatakan bahwa pembuat mujizat yang sejati. Buat saya ini menarik mujizat. Berapa banyak daripada kita nganggap bahwa mujizatnya Tuhan itu mujizat yang gede-gede. Tadi kakak yang sharing tadi kan katakan mujizat Tuhan tolong sembuhkan kita. Kadang-kadang sikap sabar, sikap murah hati itu sebuah kemustahilan loh buat hidup kita. Bagi cowok susah loh sabar ini. Saya susah sabar menghadapi orang tapi nggak bisa murah hati. Mustahilan buat kita. Atau bahkan aku bisa sabar tapi nggak bisa murah hati. Itu kemustahilan buat kita. Tapi firman pujian tadi dikatakan apa? Ada Yesus, ada Tuhan yang bisa ngubahin dari yang mustahil tadi jadi terjadi buat hidup kita. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kesabaran dan kemurahan. Semoga hari ini enggak cuma sekedar dapat teorinya tentang arti katanya, maknanya, tapi kita sama-sama bisa belajar. Dan terlebih lagi kita enggak cuma sekedar belajar, kita bisa berubah. Dari yang semula enggak sabaran, enggak bisa murah hati, berubah jadi belajar sabar. Bisa habis murah hati. Belajar itu proses. Enggak bisa habis kamu dengar sekarang, besok langsung praktek bisa. Enggak. Tapi setiap hari kita mau belajar. Dan saat kamu belajar, sertakan siapa? Tuhan, Roh Kudus. Manusia itu dasarnya enggak bisa sabar, enggak bisa bermurah hati. Itu basicnya manusia. Oleh sebab itu kamu perlu Roh Kudus, kamu perlu Tuhan untuk kamu bisa sabar dan bermurah hati. Saya undang para pemain musik dan tim WL, tim worship.